Indonesia punya ragam tradisi yang terus dilestarikan, salah satunya Buka Sasi. Bagi masyarakat Pulau Haruku, Maluku Tengah, hukum adat menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka. Oleh karena itu, ritual Buka Sasi Lompa menjadi ajang yang senantiasa dinanti setiap tahunnya. Saya datang di saat yang tepat sekali karena sekarang adalah pembukaan Sasi Lompa untuk mengambil ikan lompa yang cuma boleh diambil 1 tahun sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebuah pesta rakyat yang sangat meriah. Orang tua, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, semua tumpah ruah di sepanjang sungai. Bunyi suara tifa menjadi tanda acara Buka Sasi Lompa telah dimulai. Sungai Learisa Kayeli menjadi tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Pulau Haruku. Karena sungai ini telah membawa banyak manfaat bagi mereka. Di sungai inilah acara Sasi Lompa diadakan setiap tahunnya. Jalannya cuma 1 meter, tapi dapat ya banyak. Namanya juga udah 1 tahun nggak diambil. Muara sungai menjadi jalur lalu lintas ikan lompa yang bisa hidup di air laut dan juga tawar, mengikuti siklus pasang surut air laut. Ikan lompa bisa masuk sampai sejauh 1.500 meter mendekati hulu sungai. Banyak, ini serunya kalau buka sasi. Jadi kita nggak akan khawatir nggak kebagian ikan karena ikannya nggak habis-habis. Sasi Lompa sudah menjadi identitas yang tidak bisa dilepaskan dari Pulau Haruku, karena sasi terhadap jenis ikan ini tidak bisa kita temui di tempat lain. Jadi ada pembagian tugas kalau Rani lihat, bapak-bapaknya sama anak-anaknya yang cari. Nah, mama-mama, tugasnya mengumpulkan ya, Ma? Mengumpulkan di karung-karung ini. Saya nggak tahu dari tadi udah lihat berapa karung, dan setiap karung yang saya lihat pasti isinya penuh. Ayo! Dapat. Dia ada di dasar-dasar berusaha masuk ke celana, baju, kemana-mana. Tapi dapat. Ikan lompa baru boleh dipanen setelah 5-7 bulan dari saat pertama muncul di sungai. Ikan kecil sejenis sarden ini panjang maksimalnya hanya sampai 16 cm saja. Biasanya satu kelompok itu ada sekitar 6-10 orang. Jadi semakin banyak orangnya, semakin besar jaringnya. Ikannya banyak. Satu perahu dapetin. Ikan lompa bukanlah endemik Maluku. Hanya saja, setiap kali mendekati waktu untuk bertelur, lompa yang hidupnya berkelompok memilih sungai Learisa Kayeli sebagai tempat berkembang biak. Larangan atau sasi adat di Pulau Haruku sudah berlangsung sejak abad ke-15. Kepedulian terhadap lingkungan agar populasi ikan lompa tetap terjaga yang mendorong lahirnya hukum adat sasi. Sebuah kearifan lokal masyarakat untuk mengelola kekayaan alam. Nah, ini saya udah ditunggu sama ibu-ibunya. Jadi di sini kalau misalnya di saat surut seperti ini, nah, ada kegiatan masyarakat perburuan mencari ikan juga, di sini disebutnya ngebeng. Nah, ngebeng itu seperti apa? Perburuan tanpa alat bantu, sama seperti saya di Papua. Jadi kita nyari ikannya pakai tangan kosong. Jenis ikannya apa? Yuk, lihat langsung yuk. Di Tobuali, kegiatan ini hanya dilakukan masyarakat sekali dalam setahun di perairan terdekat. Target saya kali ini adalah ikan yang terjebak dalam lumpur.
Ikan-ikan yang terjebak tidak bisa lagi berenang dengan cepat karena kondisi perairan mulai mengering dan tipisnya oksigen akibat air bercampur dengan lumpur. Kegiatan menangkap ikan dengan tangan kosong ini tidaklah sulit. Tantangan terbesarnya adalah pergerakan dalam lumpur. Ngebeng dilakukan sebagai bentuk kebersamaan masyarakat dalam memetik potensi perairan yang mereka miliki. Berapapun hasil yang didapat akan dibagi rata. Umumnya pencarian ikan dilakukan dalam kelompok besar karena selain menjadi ajang bersosialisasi, hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan pesertanya. Jika ada yang terjebak di dalam lumpur, pertolongan pun langsung bisa diberikan. Kayaknya tadi dia diam-diam aja. Oke, ini size-nya lebih kecil. Jadi kenapa dibilang gabus malas? Karena memang cara nangkapnya mudah. Jadi kalau misalnya ikan lain, kalau misalnya dikobok-kobok areal rumahnya seperti ini, pasti kan dia kabur. Kalau ini nggak kabur ya Bu, dia di sini-sini aja. Baru mau diambil dia udah. Oke, cakep ya. Wih, berarti di sini banyak dong Bu. Oke. Wah, udah penuh nih. Populasi ikan betutu di Bangka Selatan tergolong banyak. Tak heran jika kabupaten yang terbentuk tahun 2003 lalu ini dikenal sebagai penyuplai ikan jenis snakehead ke berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri. Nah, ikan betutu ini atau misal kita lebih banyak kenal dengan ikan gabus malas. Nah, itu memang dia pemalas begini. Jadi even kita tangkep, kita mengendap-ngendap, dia nggak kabur. Nih, jadi gampang nangkepnya. Nah, ini dia mengembangkan sirip-siripnya ini merupakan salah satu teknik pertahanan dirinya, yaitu seperti puffer. Jadi kalau misalnya merasa terintimidasi, dia mengembangkan semuanya. Jadi mangsa takut. Aku nggak takut. Walaupun saya sedikit geli sama ukurannya nih, dan kata ibu masih ada yang lebih gede-gede lagi. Hai, ini ukurannya. Ada kali ini sekitar 3 kilo ada. Dan memang nyarinya begini ya Bu. Semuanya ketawa-ketawa, mandi-mandi ya Bu. Mandi kotor. Persebaran spesies ikan gabus malas sendiri meliputi Asia Tenggara, terutama Indonesia. Di dunia internasional, ikan ini populer disebut dengan marble goby atau marble slipper, yang merujuk pada pola warna di tubuhnya yang menyerupai batu pualam. Untung gabus malas, dia malas bergerak. Kalau gabus rajin, susah kita cari. Kita bakal setengah mati lagi perjuangannya nyari. Nah ini dia, kalau bicara potensi perairan air tawar di Tobuali ini masih banyak banget, masih bagus banget. Dan hasilnya ini besar-besar. Kualitas ekspor, kenapa? Karena memang untuk pangsa pasar ikan betutu ini, betutu ya Kak di sini ya? Pangsa pasar ikan betutu ini justru lebih banyak permintaannya dari luar Tobuali, bahkan dari luar Bangka. Jadi kalau misalnya di Jakarta ketemu ikan gabus malas, wow mahal sekali. Oh ya jangan heran, dari sini aja nyarinya sudah susah dan di sini jualnya pun mahal ya. Gabus malas. Hei, hidup. Tradisi halatali merupakan kegiatan mencari ikan bersama-sama. Tradisi ini sudah dilaksanakan secara turun-temurun. Bahkan menurut warga, kegiatan ini sudah dilakukan sejak tahun 1800-an. Di Desa Sater, semua peralatan halatali masih dilakukan secara tradisional. Di belakang saya banyak banget perahu, udah seperti konvoy. Tugas mereka adalah masing-masingnya mengeluarkan talinya
yang sudah mereka bawa, kemudian nanti di sampingnya kan ada perahu lagi, terus disambung, jadi nanti semuanya makin disambung makin panjang, nah baru ditengelamin. Proses helat tali harus dilakukan saat surut air laut, agar jarak tali dengan daratan saat menarik tidak terlalu jauh. Sekarang ini sudah mulai disambung talinya, setiap perahu mengeluarkan tali, kemudian disambung sama perahu yang di sampingnya juga. Sebentar lagi ini bakal menjadi tali yang benar-benar panjang, bisa sampai 200 meter. Tujuan dari kegiatan ini adalah kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Saya nggak ngerti seru banget. Ini salah satu hasilnya nih, ikan cendro, tapi masih banyak lagi jenis ikan yang bakal didapat. Oke, ini ikannya masih segar banget, yang ini namanya ikan per ya? Ikan pernya masih enak banget. Ikan fer atau disebut ikan kurisi hidup di dasar perairan atau demersal, tergolong karnivora karena memiliki gigi untuk menyergap. Ini hasilnya sudah lumayan dan nanti akan dibagikan sama semuanya yang terlibat. Jadi semua dapat rata. Gimana Pak? Senang Pak? Yang saya jejak petualang. Nah, jadi di belakang saya adalah hasil tangkapannya. Menurut saya sudah banyak banget. Tapi ternyata kalau di musim-musim tertentu bisa 10 sampai 15 sampan. Wow. Nah, kita mau kemana nih? Bapak, kita giring ke sana. Yuk. Jadi ini semua hasilnya. Belum termasuk tuh ada gurita juga ya Pak ya? Ikan bibir lipstick ini menjadi salah satu yang akan dibagi di samping saya. Jadi sekarang lagi dibagi per peserta gitu. Ini sekarang masih ada 4 per orang. Tapi di balik ini semua nanti ada ikan yang dimakan untuk ramai-ramai. Selain itu juga ada santunan bagi ibu-ibu single parent dan juga untuk yatim piatu. Jadi ini luar biasa sih eventnya, selain buat kesenangan, untuk gotong royong, selain itu juga ada santunan. Tujuan dari kegiatan ini adalah kebersamaan dan gotong royong masyarakat. Jadi saya barusan aja memberi salah satu, ada 4 sih wanita single parent yang ada di sini. Ini sangat menyentuh buat saya karena sebenarnya bekerja keras itu bukan saya juga sih, saya cuma terlibat, tapi mereka sangat bersyukur gitu loh. Jadi acara ini selain seru-seruannya juga ada maknanya. Tidak perlu bumbu-bumbu untuk memasak ikan yang masih segar ini, karena rasanya pasti gurih dan manis. Enak banget. Jadi setelah bapaknya tadi melaut, kita makan-makan dan menunya banyak banget. Ada yang ngasih ketupat, terus endbal, terus sinole ya. Jadi dari sagu campur kelapa, terus dikukus ya, terus digoreng gitu. Mengganti karbohidrat. Yang kayak gini nih. Cobain deh Pak ya. Pakai coba. Boleh. Unik rasanya.
Inilah hari yang ditunggu-tunggu warga Kecamatan Samate di Pulau Salawati, Raja Ampat. Hari pembukaan Sasi Teripang. Halo, selamat datang di Desa Samate, Raja Ampat, Papua. Hari ini saya sama Mama sama adik-adik di sini kita udah siap berdandan karena kita mau buka Sasi Teripang. Makanya ini kita udah dandan kayak nenek moyang zaman dulu, terus juga ngasih persembahan-persembahan yang nenek moyang suka. Semoga pembukaan Sasi Teripang hari ini direstui. Jadi pembukaannya sukses. 1, 2, 3. Semangat dan antusias masyarakat Samate begitu terasa. Setiap orang berlomba-lomba untuk mengambil teripang yang telah dijaga selama 2 tahun. Berburu teripang kali ini benar-benar tak sulit. Cukup menyentuh dasar pasir, teripang ukuran besar sudah di tangan. Dapat banyak, ternyata ini benar-benar di rumah Kaila tuh. Wih, saya aja udah sampai nggak muat di tangannya. Panen teripang. Teripang asal Pulau Salawati memang tersohor di penjuru Raja Ampat. Kawasan perairan Salawati yang banyak ditumbuhi tumbuhan lamun membuat teripang berkembang biak dengan baik di sini. Melimpahnya jumlah teripang di Salawati juga membuat kawasan ini terkenal sebagai salah satu daerah yang mengekspor hewan lunak ini ke negeri Cina. Memang kalau alamnya kita jaga, ini yang diberikan mereka sama kita. Jadi Sasi ini selalu dibuka 2 tahun sekali dan memang mayoritas yang cari anak-anak. Jadi sore-sore sama anak-anak sekalian main bareng-bareng. Nah, kebanyakan jenis teripangnya ini teripang gosok ya? Iya, teripang gosok. Jadi ukurannya seperti ini, terus dia lebih keras. Teripang gosok atau teripang pasir, primadonanya Salawati. Selain karena rasanya yang paling nikmat, harga jualnya pun mahal, yakni sekitar 1 juta rupiah untuk tiap kilonya. Tradisi Sasi, contoh kearifan lokal yang wajib ditiru oleh semua daerah bahari di Indonesia. Mana lagi? Selain menjamin tersedianya bahan pangan di masa depan, Sasi juga berfungsi menjaga lautan dari eksploitasi berlebihan yang bisa merusak ekosistem dan rantai makanan. Kita puas ya ini mah. Makasih banyak. Senang sekali hari ini. Teripang yang sudah dipanen harus segera diolah sebelum membusuk. Tahapan yang harus dilalui cukup panjang. Pertama, teripang harus direbus dahulu agar kulit luarnya yang kasar bisa menjadi lunak. Enzim bernama papain pada getah pepaya dipercaya bisa melarutkan zat kapur yang menempel erat pada kulit teripang. Barulah kemudian teripang akan direbus kembali dengan campuran daun pepaya agar lebih lunak dan menghilangkan bau amis. Di Indonesia, teripang memang jarang dikonsumsi sebagai lauk makanan. Bagi warga Salawati, tak perlu banyak bumbu untuk mengolah daging teripang. Cukup tambahan bumbu seperti bawang, cabai, serta potongan sayur. Ini dia, tumis teripang ala Kampung Samate, Raja Ampat. Aromanya menggugah selera. Meski tak mudah mengolah teripang, hewan laut ini punya gizi yang luar biasa. Kandungan protein, antioksidan, serta asam amino yang tinggi pada daging teripang terbukti mampu menghalau beragam penyakit. Kalau teripangnya rasanya persis kayak babat, tapi teripang yang saya makan ini lebih kenyal. Jadi kalau saya nggak terbiasa makan, seperti makan karet ban mama. Hari ini saya lagi bersama unit penanganan satwa dari BBKSDA NTT mau menangkap buaya. Sudah beberapa tahun ini buaya memakan banyak korban jiwa, terutama manusia.
Yes, ini. Ini emang bukan perkara mudah untuk merilis suatu buaya, apalagi yang sudah sebesar ini.